Halo orang Tangerang, balik lagi sama podcast Botang Ngobrol Bareng. Dan hari ini Botang mau ngintip persiapan dari Gudang Logistik 1 Benda KPU Kota Tangerang. Dan sudah bersama Botang, Bapak siapa? Saya Fandu Dwi Atma Oktavirawan selaku Sekretaris KPU Kota Tangerang. Botang sedang bersama Sekretaris KPU Kota Tangerang. Dan sekarang kita sedang berada di Gudang Logistik 1 ya Pak ya, yang berada di Benda. Pak, Botang mau tahu nih, mungkin warga Kota Tangerang juga mau tahu persiapan dari KPU sendiri untuk menghadapi pemilu nih bulan depan ya Pak ya. Kegiatannya yang ada di Gudang Logistik 1 ini apa saja sih Pak? Baik, Botang dan warga masyarakat Kota Tangerang ya. Mohon izin saya ini. Baik, untuk mempersiapkan pemilihan pemilu tahun 2014 nanti pada tanggal 14 Februari tahun 2024 ya. Dalam pengelolaan logistiknya, KPU Kota Tangerang ini punya 2 gudang ya. Yang gudang pertama ini di Kecamatan Benda atau kita menyebutnya gudang 1 Benda. Kemudian kita juga punya gudang 2 itu di Kecamatan Priuk ya. Kita menyebutkan gudang 2 Priuk. Yang dilayani di gudang 1 untuk Benda ini kita mengelola logistik di Dapil 2, 3, 4. Dapil 2 itu terdiri dari Kecamatan Benda, kemudian Neglasari dan Batu Ceper. Dapil 3 itu untuk Kecamatan Cipondoh Pinang dan Dapil 4 itu untuk Kecamatan Karangtengah Ciledug Larangan. Sedangkan untuk gudang kita yang di Priuk itu untuk mengelola logistik di Dapil 1 dan 5. Dapil 1 itu untuk Tangerang dan Karawaci, sedangkan Dapil 5 untuk Priuk, Jatiwung dan Cibodas. Aktivitas ini sudah kita lakukan selama lebih dari 2 bulan ya. Dari bulan November kita sudah menerima surat suara, kotak suara, kemudian bilik suara dan sebagainya. Dan sampai dengan hari ini kita sedang melakukan proses sortir dan lipat surat suara. Baik, lalu untuk alurnya sendiri nih Pak, dari kotak suara datang ataupun dari surat suara datang itu bagaimana sih Pak di gudang ini? Untuk logistik sendiri ini datang secara bertahap ya, ada 2 tahap. Tahap pertama itu yang datang di gudang kita itu untuk kotak suara, kemudian bilik suara, kemudian segel, kemudian tinta dan sebagainya. Kemudian di tahap kedua, untuk tahap satunya itu kita sekitar bulan November ya, yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk tahap 2 itu datang surat suara, formulir dan sebagainya. Otomatis dari sisi kedatangan kami harus menerima, mengadministrasikan dan mengamankan ya sampai proses ini berjalan nanti sampai dengan di tingkat TPS. Nah, dari sisi pengelolaan tadi ya, yang kita mulai dari kita menerima kemudian mengelola, sekarang kita pada proses sortir dan lipat surat suara. Masih nanti ada proses setting, ada proses pengepakan kotak suara ya. Surat suara dimasukkan ke dalam kotak, itu proses pengepakan. Setelah nanti semuanya selesai di packing ya, dari gudang Benda maupun gudang Priuk akan kami distribusikan ke masing-masing kecamatan ya. Itu perkiraan nanti pada minggu ke-3 atau 4 akhir bulan Januari ini sampai dengan minggu ke-1 bulan Februari. Nah,
Nanti kita turunkan ke kecamatan, kita jaga juga ya, kemudian sambil menunggu nanti proses semakin dekat dengan penghitungan suara tanggal 14, beberapa hari sebelumnya kami nanti akan turunkan ke tingkat PPS atau kelurahan. Baik, tadi kita menaungi 3 dapil ya Pak ya. Berapa banyak sih Pak ini logistik yang dipersiapkan dari surat suara bahkan kotak suaranya yang akan didistribusikan ke TPS? Total untuk jumlah surat suara di Kota Tangerang itu ya, untuk jumlah total itu ada masing-masing itu 1.392.266 lembar. Ini nanti dikalikan 5 jenis surat suara ya, sekitar 6 juta sekian ya. Nah, sampai saat ini kami sudah menerima 4 jenis surat suara, mulai dari Presiden, kemudian DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kota Tangerang. Hanya satu yang belum lengkap kami terima, yaitu DPR RI saja. Oke baik Pak, tadi ketika Botang datang nih banyak sekali para petugas nih ya Pak. Ini petugasnya yang terlibat dari mana saja sih Pak? Alhamdulillah pengelolaan gudang salah satunya untuk proses sortir dan lipat surat suara, kemudian perakitan kotak suara, kemudian nanti berlanjut di setting formulir dan pengepakan itu kita melibatkan masyarakat setempat ya di sekitar gudang. Jadi kami meminta bantuan PPK kami ya, panitia pemilihan kecamatan untuk merekrut ya warga sekitar untuk membantu kami di dalam pengelolaan gudang ya. Warga yang kami libatkan ya, saat ini di setiap shift itu sekitar 250 orang ya rata-rata. Jadi kita ada 2 shift ya, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kemudian berlanjut dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Di gudang benda itu kita melibatkan seluruhnya total satu hari sekitar 500 orang. Sedangkan di gudang Priuk karena kapasitasnya lebih kecil, kita hanya melibatkan sekitar 130 orang ya per shiftnya, 2 kali shift 260 orang. Baik Pak, nanti ketika sudah hari H 14 Februari ya Pak, ketika sudah dihitung surat suaranya nanti akan kembali lagi ke gudang ini atau bagaimana Pak? Jadi nanti setelah proses pencoblosan kemudian perhitungan di tingkat TPS, surat suara masih akan transit dulu ya, masih akan transit di tingkat kecamatan. Transit sekitar 2 minggu ya, karena ada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Setelah proses rekapitulasi selesai di tingkat kecamatan, baru akan ditarik kembali, disimpan di gudang ini sampai nanti ya kurang lebih 1 tahun ya setelah pelantikan. Pelantikan itu bulan Oktober. Kita setelah pelantikan baru bisa menghapuskan atau memusnahkan dokumen-dokumen ini, dokumen pemilu ini. Baik. Wah ini Botang lihatnya ada kegiatan sedang melipat surat suaranya. Nah untuk melipat surat suara ini tuh ada ininya nggak sih Pak? Ada caranya nggak sih atau ada teknik khusus yang disosialisasikan kepada para petugas? Oke Botang, kalau melipat surat suara sebenarnya mudah ya, karena sudah ada jalur pelipatannya di masing-masing surat suara. Surat suara ini kami ada 5 jenis ya, tapi sebenarnya dari sisi ukuran hanya 3 jenis ya. Untuk yang kecil ini untuk surat suara presiden dan wakil presiden itu 3 pasangan calon, itu sudah ada jalur lipatannya. Kemudian yang sedang itu surat suara DPD juga sudah ada jalur lipatan. Kemudian yang besar ya surat suara DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu satu ukuran ya, selebar koran ya, Botang ya. Jadi lipatnya memang ada teknik khusus ya, perlu tenaga karena besar ya, tapi rata-rata sudah paham dan mengetahui. Kita ada alat bantu ya, paralon untuk bisa menggilas surat suara biar rapi. Itu Botangnya. Baik, wah menarik sekali nih Pak. Lalu ketika surat suara datang Pak, itu biasanya semuanya sudah rapi, maksudnya tidak ada yang rusak atau apa, atau masih disortir lagi sih Pak ketika di sini? Nah, proses yang kita lakukan sekarang dan belum selesai, insya Allah baru 1
1 minggu nanti baru akan selesai. Ini termasuk proses pensortiran surat suara, tidak hanya pelipatan. Jadi setiap lembar surat suara yang kami terima akan kami buka ya, akan kami buka khusus untuk surat suara presiden dan surat suara DPD ya. Karena di situ ada foto ya, baik foto presiden, wakil presiden maupun calon anggota DPD, kami cermati dulu semuanya, dilihat, harus bisa memastikan bahwa fotonya ini sempurna ya, tidak ada cacat, tidak ada bercak dan sebagainya. Ya, kemudian di setiap lembar itu juga ada penandanya ya, penanda surat suara, biar nanti warga masyarakat Kota Tangerang itu tidak salah di dalam memasukkan kotak suara. Memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Itu ada penandanya. Kalau untuk presiden penandanya itu abu ke hitam ya. Kemudian untuk DPD penandanya merah, untuk DPR RI penandanya kuning, DPRD provinsi penandanya biru, dan DPRD kabupaten kota penandanya hijau. Nah, nanti di setiap kotak suara juga ada stikernya sesuai dengan stiker surat suara tadi. Nah, itu untuk yang surat suara presiden dan DPD yang ada fotonya. Untuk surat suara DPR RI ya, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, surat suara yang besar tadi, Botang dan warga masyarakat, isinya apa saja? Isinya itu ada logo partai politik dan nama urutan calon anggota DPR, DPRD, dan DPRD kabupaten kota. Itu yang kami cek ya, kami harus memastikan warnanya sesuai dengan warna bendera partai politik, kemudian urutan daftar calonnya sesuai ya, 1 sampai sekian, namanya sesuai dan sebagainya, dan penandanya juga sesuai dengan warna-warna tadi. Terima kasih. Berarti dicek ya Pak fotonya, terus juga namanya, segala bentuk warnanya dicek ya Pak, setiap lembar. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir, berapa persen nih Pak persiapan di gudang logistik ini? Sudah mencapai berapa persen untuk sampai sekarang? Kalau dari sisi volume seluruh jenis logistik, saya memperkirakan ya, karena ini masih ada beberapa yang belum datang, ini kita sudah 90% ya, di masing-masing gudang, baik di gudang benda maupun gudang Priok. Namun dari sisi spesifik lebih ke surat suara, ini sekitar 85%, karena siang ini kebetulan kami juga menunggu sebagian surat suara DPR yang sedang dikirimkan ke gudang kita. Itu Botang dan warga masyarakat Kota Tangerang. Baik Pak Pandu, terima kasih banyak ya sudah mengizinkan Botang untuk ngintip di gudang logistik 1 Benda Kota Tangerang ini. Bapak ada closing statement untuk masyarakat Kota Tangerang mungkin terkait nanti untuk pencoblosan? Warga masyarakat Kota Tangerang, pastikan nanti tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS di mana ibu bapak, saudara-saudara terdaftar. Jangan sampai menyanyiakan suara Bapak Ibu ya, karena kalau tidak nyoblos tidak keren. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pandu. Semoga sehat selalu ya untuk Pak Pandu dan juga tim yang sedang bertugas untuk saat ini hingga nanti usai ya Pak ya, hingga nanti mendapatkan suara yang sebenar-benarnya ya Pak. Terima kasih banyak ya sudah mengizinkan Botang untuk keliling-keliling juga tadi. Sehat selalu. Terima kasih. Oke, orang Tangerang, mungkin segitu aja yang bisa Botang bagikan kali ini. Jangan lupa untuk coblos di tanggal 14 Februari 2024. Oke, sampai jumpa di kesempatan. Bye-bye.